Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari, pendengar setia siaran Suara Kebenaran program Klasis Kota Kupang Timur. Saya berharap mendapati Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dan kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini guna menguatkan iman kita dalam menjalani hari-hari hidup. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami menghampiri hadirat-Mu. Sebelum kami mendengar firman guna penguatan iman kami, berkati kami yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ampuni dosa dan kecemaran kami. Berfirmanlah Yesus, karena kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menuntun kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, terambil dari Injil Markus 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilinginya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan buat kita. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dalam hidup ini, persaingan bukan lagi barang baru yang harus dihadapi setiap orang. Tanpa melihat usia, latar belakang, dan jabatannya, semua orang bersaing untuk mendapatkan yang terbaik bagi kehidupannya. Ketika berada di jenjang sekolah, sebagai pelajar, sering sekali dituntut untuk mendapat nilai yang sangat tinggi di kelasnya. Kalau nilainya sempat turun, maka akan dipacu sebisa mungkin agar dapat mengejar ketertinggalan setelah lulus nanti di perguruan tinggi. Maka siswa masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah perjalanan hidup. Kalau tidak bisa sesuai dengan bidang jurusannya yang pernah diambilnya saat kuliah, setidaknya bisa lebih mandiri karena telah memiliki pendapatan.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persaingan menjadi wajar bila ditujukan sebagai motivasi untuk menggapai sesuatu dan bukan untuk menghalalkan segala sesuatu. Jika tidak, maka persaingan terasa melelahkan karena selalu melihat hijaunya rumput tetangga. Padahal persaingan itu sendiri sudah membutuhkan energi yang besar dan waktu yang panjang untuk berjuang dan merasakan hasilnya. Ada seorang muda berlari-lari ingin bertanya kepada Yesus, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Mungkin orang muda itu berpikir untuk memperoleh hidup yang kekal membutuhkan perjuangan. Sejak muda ia tidak hanya berjuang, Bapak Mama, untuk mengumpulkan harta yang banyak, tetapi dia juga sudah menjalankan 10 perintah Allah dengan baik. Sungguh hidupnya sangat ideal yang seharusnya bisa dijadikan teladan untuk banyak orang. Orang muda ini mati-matian berlomba untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan dan di mata manusia. Namun dia kecewa kepada Yesus, Bapak Mama, karena harus menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang lain dan mengikuti Yesus agar memperoleh hidup yang kekal. Itulah kekecewaan si anak muda itu. Bapak Ibu, hidup penuh perjuangan dan persaingan. Dan demikianlah maka manusia bisa bertahan hidup, baik perjuangan dalam bekerja dan juga ketaatan kepada Allah. Tetapi bila itu semua telah dilakukan dan masih dianggap kurang untuk mendapatkan hidup yang kekal, lalu apa sebenarnya standar Allah agar setiap orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Jika lubang jarum diibaratkan sebagai pintu kerajaan surga, bagaimana bisa seekor unta yang badannya besar dapat melewatinya dengan mudah? Jika orang memiliki banyak uang, akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa juga orang menjadi malas untuk termotivasi mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik, bukan? Tidak salah untuk menjadi orang yang memiliki banyak uang dan kaya. Kekayaan itu sendiri memang selalu menarik bagi setiap orang. Untuk menjadi kaya juga bukanlah hal yang sulit. Setiap orang dapat bekerja dan mengumpulkan pendapatannya sehingga dia bisa menjadi kaya. Namun itu menjadi tidak berarti bila kekayaan yang didapatkan dilakukannya dengan cara-cara yang menindas dan penuh dengan intrik belaka. Misalnya, rutin beribadah menjadi topeng agar proses memperkaya diri menjadi mulus. Melakukan perintah Allah menjadi kedok agar segala cara dapat dihalalkan untuk meraup keuntungan yang semakin besar. Ketaatan kepada Allah begitu palsu dan penuh dengan kepura-puraan demi keuntungan pribadi. Dalam kondisi demikianlah, ketaatan dan hasil perjuangan setelah melewati persaingan dan proses yang sangat panjang menjadi tak berarti. Sekalipun kekayaan itu sangat berlimpah, Bapak Mama, namun bila didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka kekayaan itu
sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, kata kitab Ibrani 4 ayat 13a. Dengan demikian tidak ada satu hal pun yang tidak pernah diperhitungkan oleh Allah, sehingga tak perlu melakukan intrik, bahkan penindasan demi kekayaan dan pengakuan akan kesalehan. Tak perlu takut juga untuk menjadi kaya. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, bukanlah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukanlah itu ukuran untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Allah pasti memiliki ukuran bagi kita manusia. Panggilan kita cukup sederhana sebagai seorang abdi Tuhan, yaitu menjadi pengikut yang terus berjuang dengan beradab dan berkeadilan dalam menjalani persaingan hidup dan pertandingan iman ini. Karena Bapak Ibu tahu, Allah telah menyediakan upah tersendiri bagi pengikutnya yang setia, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Marilah Bapak Mama, itulah yang diharapkan daripada kita sebagai anak-anak manusia yang Ia tempatkan di tengah-tengah dunia, sebagai bahan perenungan bagi kita. Kaya tidak dilarang oleh Tuhan. Yang penting kekayaan yang kita peroleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kekayaan yang kita peroleh untuk kelangsungan hidup kita di tengah dunia ini, kita juga pakai untuk hormat dan kepujian daripada nama Tuhan, dan melayani sesama yang membutuhkan pelayanan daripada kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini dapat menguatkan iman percaya kita dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah mengingatkan kami. Engkau tidak melarang kami untuk berusaha untuk mendapatkan kekayaan, tapi biarlah kekayaan yang kami dapati semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk melaksanakan firman yang baru saja kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Mama firman Tuhan bagi kita. Selamat melaksanakan semua tugas tanggung jawab di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.